tadi gitu. Nah, kemudian join produk atau produk yang dihasilkan ini bisa berupa produk utama atau yang namanya main product. Ada juga produk sampingan atau yang disebut by product. Gitu. Apa ini main product dan by product nanti akan lebih lanjut dijelaskan ya. Nah, sehingga yang terakhir ketika ada by product maka kita harus harus mengetahui bagaimana melakukan treatment atas by product. Oke ya. Kita coba satu persatu kita bahas. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, joint product itu adalah produk-produk yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Nah, sehingga kalau kita ingin mengetahui atau istilah dari joint product process, nah ini kita lihat dalam prosesnya. Jadi ini joint product process adalah proses produksi. Nah, di mana dalam proses produksi itu memerlukan manufacturing cost, yaitu ini sebagai inputnya ya, yang terdiri dari DM, DL, dan FOH, yang mana proses produksi ini dapat menghasilkan beberapa jenis produk sekaligus. Jadi kalau digambarkan ilustrasinya, input ini sebagai cost, karena banyak yang dihasilkan maka joint cost namanya. Dan ini yang dihasilkannya lebih dari satu maka disebut joint product. Joint product, gitu ya. Nah, nanti kita lihat nih produk-produk ini apakah main produk, produk utama gitu, ataukah produk sampingan. Nanti kita lihat lebih lanjut. Kayak istilah penting lainnya yang harus kita pahami di sini adalah tadi joint process ini dilihat dari prosesnya ya, proses produksi yang menghasilkan lebih dari satu produk. Biaya yang timbulnya disebut dengan joint cost. Yang isinya tadi seperti sudah diilustrasikan, terdiri dari direct material, direct labor, dan FOH. Joint produknya adalah produk-produk yang dihasilkannya. Nah, joint produk ini tadi ada main product dan ada by product. Main product ini biasanya ditunjukkan dengan nilai, baik itu nilai produksi maupun nilai jual yang relatif besar. Nah, ini yang harusnya ini ya, hilangin aja. Sedangkan by product ini karena dia adalah produk sampingan dan biasanya bukan menjadi produk utama ya, bisa dilihat dari biaya atau nilai produksi dan atau nilai jual yang relatif kecil. Bahkan bisa juga by product ini mungkin tidak dapat dijual, tidak memiliki nilai jual gitu. Contohnya apa nih dalam kondisi seperti ini ya? Contohnya ini dalam pengolahan minyak bumi, ini menghasilkan joint product seperti ada bensin, minyak tanah, gitu ya, solar, aspal, dan parafin. Oke, kebayang ya? Nah, setelah paham, tadi ketika ada joint cost, maka karena produknya itu lebih dari satu, sedangkan kita harus menghitung cost dari masing-masing produk, maka kita harus alokasikan cost-nya. Jadi ini yang kedua adalah how to allocate ya, bagaimana mengalokasikan joint cost. Joint cost-nya harus dialokasikan agar kita bisa menghitung berapakah persediaan barang atas produk-produk tersebut. Kemudian kita juga bisa menghitung cost of goods sold-nya sebagai laporan manajerial dan bisa disajikan di laporan keuangan serta laporan pajak gitu. Kemudian juga nantinya kita akan bisa menetapkan tarif atau harga produknya. Ketika kita tahu cost dari produk A misalnya, maka kita bisa menentukan harga jualnya, ya kan? Kalau kita tidak tahu harga cost-nya gitu ya, harga produksinya,
bagaimana kita bisa menentukan harga jual? Takutnya kalau kita tidak bisa, nanti salah dalam mengambil keputusan menetapkan harga jual. Sehingga nanti dalam bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis akan kalah. Bisa jadi nanti harga kita lebih tinggi dibanding dengan perusahaan lain yang menjual produk yang sama. Sehingga ada nggak yang beli produk kita kalau kita kasih harga jual terlalu tinggi? Tidak, Bu. Ya, karena pembeli biasanya akan membeli yang lebih murah ya, dengan kualitas yang sama. Nah, untuk mengalokasikan joint cost ini ada 4 metode. Yang pertama, metode market value. Yang keduanya average unit cost, yang ketiga weighted average, dan yang keempatnya quantitative unit. Oke. Nah, untuk metode yang pertama, ini adalah metode market value. Berarti metode nilai pasar, harga jual, ya. Oleh karena itu kita bisa melihat ini, joint produknya itu apakah bisa dijual pada titik split off, yaitu titik pisah ketika joint cost itu terjadi, atau dia perlu proses lebih lanjut, atau disebut joint product yang not sellable at split off. Nah, paham ya maksudnya ya? Nah, ini kita akan coba bahas satu persatu untuk metode market value. Jadi kalau di misalnya ini tadi ada joint cost yang terdiri dari DM, DL, dan FOH. Nah, ini dia menghasilkan beberapa barang A, B, C gitu ya. Nah, maka joint cost ini kita akan hitung sampai dengan titik di sini, titik pisah menjadi produk A ke barang jadi, misalnya ke B ke barang jadi juga, C barang jadi, atau kalau dia bisa langsung dijual, atau ini ke produksi berikutnya, kalau dia harus melalui proses produksi berikutnya gitu ya. Yang ini nih, kalau yang A ini berarti yang dia bisa langsung dijual, berarti langsung ke produk gudang barang jadi. Kalau yang B ini perlu proses lebih lanjut. Nah, ini kita lihat ilustrasi soalnya langsung. Jadi terdapat produk A, B, C, dan D yang diproduksi dan dengan atau melalui proses joint cost, proses bersama gitu ya, sehingga menghasilkan joint cost senilai 120.000. Nah, kemudian hasil yang diperoleh atau yang dihasilkan dari joint cost ini berupa produk A, B, C, dan D dengan rincian seperti ini. Yang A 20.000 unit, harga jualnya 0,25. Nah, barang B 15.000 unit yang terjual, harga jualnya $3. Jadi beda-beda. Bisa saja ya harganya itu berbeda-beda tergantung dari model, bentuk, dan kualitas dari barang yang dihasilkan. Karena tadi satu produksi bisa saja menghasilkan misalnya kursi kecil, kursi yang sedang, kursi yang besar, maka harga jualnya juga akan berbeda-beda tergantung dari input yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Oke, nah ketika menghasilkan produk yang berbeda-beda ini dengan unit yang berbeda dan jumlah harga per unitnya yang berbeda-beda, maka diminta hitung alokasi joint cost dari yang 120.000 tadi ke produk A, B, C, dan D dengan kriteria yang pertama ya, yang A tadi, yaitu produk tersebut dapat dijual pada titik split off dengan menggunakan metode market value. Kemudian yang keduanya hitung gross profit-nya ketika dijual yang produk A 18.000, B-nya 12.000, C 8.000, dan D 14.000. Oke, kita lihat diagramnya seperti ini.
Jadi joint cost itu 120.000 dan ini adalah titik split off-nya. Di sini. Titik pisah gitu ya. Si A nanti akan dijual harganya 20.000, harganya tadi 0,25. Jumlah unit yang diproduksinya 20.000 gitu kan ya. Nah, ini joint cost ini terdiri dari DM, DL, dan FOH yang merupakan input. Jadi bagaimana kita mengalokasikan dari 120.000 ini ke A, B, C, dan D dengan menggunakan metode market value. Caranya yaitu dengan kita hitung market value per produk, yaitu jumlah unit yang diproduksi kita kalikan dengan market value per unit dengan data yang tadi. Oke? 20.000 dikali 0,25, 5.000 ya kan? Yang produk B 15.000 dikali dengan harga jualnya 3, 45.000. Yang C 10 kali 3,5, 35.000. Sehingga totalnya ini adalah 160. Nah, dengan metode market value, kita akan hitung berapakah alokasi joint cost-nya. Dengan cara kita perhatikan ini kolom yang ini. Terus kita lihat yang produk A itu adalah 5.000, kita bagi dengan total market value 160.000. Terus kalikan dengan total joint cost yang 120.000 ini. Maka diperoleh berapa? 3.750, benar nggak? Benar, Bu. Betul, Bu. Nah, benar ya. Oke. Yang B, C, dan D sama seperti itu ya cara menghitungnya, maka hasil akhirnya ini akan kita peroleh 120.000 total joint cost yang sudah kita bagi-bagi ke A, B, C, dan D. Oke, sampai sini ada yang masih bingung atau sudah paham semua? Paham, Bu. Sudah ya? Kita lanjut. Ini pertanyaan pertama untuk alokasi joint cost sudah kita jawab. Pertanyaan keduanya adalah menghitung gross profit. Oke. Tio. Tio, gross profit itu dicarinya dengan cara bagaimana? Kalau gross berarti kan tidak usah dikurangi dengan apapun ya, Bu? Apanya? Nilai jualnya. Berarti ada sales kan? Sales Ya, Bu. dikurangi apa? Apa tidak ada yang dikurangi? Kan untuk memperoleh gross profit, kalau di laporan laba rugi, itu adalah sales dikurangkan dengan COGS, Bu. COGS. Ya. Jadi ini sales dikurangi dengan COGS, maka kita peroleh gross profit. Nah, ini kan diminta menghitung gross profit, berarti kita mencari berapa salesnya, berapa COGS-nya. Nah, COGS ini kan tidak langsung bisa diketahui ya, tetapi kita hitung dulu. COGS ini dari mana? Dari COGM yang akan ditambahkan dengan finished good awal atau beginning inventory dan dikurangi dengan finished good akhir. Benar nggak? Betul, Bu. Betul ya. Terus kalau COGM ini dari mana? COGM dari production cost. DLFO. Sama production cost yang ada beginning inventory dan dikurangi dengan ending inventory. Tapi ini datanya tidak ada tadi di soal. Sehingga production cost itu sama dengan COGM. Gitu ya.
Nah, berarti tinggal apakah ada finish good awal dan apakah ada finish good akhir. Ada nggak finish good awalnya? Di data soal tadi tidak ada finish good awal. Ada nggak finish good akhirnya? Filza? Sebenarnya gimana Ibu? Sinyal saya sedikit bermasalah Ibu. Ah, Soalnya tadi saya nggak mengikuti juga soalnya Ibu. soalnya nggak mengikuti. Ini, Saya sempat gig soalnya Ibu. oh gitu. Iya Ibu. Yang ini. Unit yang diproduksinya ada 20.000 unit, yang terjual ada 18.000 unit. Maka ada ending inventory nggak? Ada Ibu. Ada berapa? Tadi 20, 18. 18 yang 18 itu Bu, mungkin. Yang 18 itu yang terjual. Oh, yang terjual. Itu 2000. Ya, jadi di sini yang diproduksi. Yang diproduksi untuk A ada 20.000, yang unit sold-nya ini 18.000. Berarti ada yang ending. Nah, endingnya ini adalah 2.000. Ya. Oke. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Kita bisa menghitung berapa penjualan. Penjualan atau sales, ini kita hitung dari jumlah yang terjual dikalikan dengan nilai jual. Nilai jualnya kan tadi ada di soal 0,25 ya, jadi 4.500. Kemudian COGS-nya. Nah, COGS ini tadi apa ini? COGM atau yang COGM di mana sama dengan production cost. Nah, production cost-nya ini 3750. Nah, ini dari mana? Wira. Wira, mana Wira? Hadir, Bu. Nah, gimana Wir? 3750 dari mana? 3750 itu tadi yang 120.000, terus dikali ini yang tadi ya, bukan yang ini ya, sama nggak sih Bu? Secaranya? Ya, ini Udah pede aja, 3750 ini dari tabel yang sebelumnya sudah kita Oh iya, ini. berarti benar tadi Bu. Iya. Ya benar lah. Oke. Jadi dari alokasi joint cost ya. Karena kita sudah sekarang belajar ada joint cost dan joint product. Nah, sehingga ini itu diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Nah, untuk ending inventory-nya dari mana nih? Tadi kan ending inventory ini adalah 2.000. Oke, 2.000 ini berarti harus kita kalikan dengan cost per unitnya. Untuk mencari cost per unitnya dari mana? Ini 3750 adalah untuk memproduksi 20.000. Gitu kan? Berarti per unitnya berapa? 3750 dibagi 20.000, 0, bisa dibantu dihitung? 0,1875 Bu. 1875. Bu. Ya, berarti ini dikalikan 0,1875. Benar nggak? Hasilnya 375 ya? Gitu. Atau mau langsung dihitung seperti ini, boleh. Jadi 3750 dikali 2000 dibagi 20.000. Nah, intinya ini adalah pengurang dari COGS. Pengurang dari production cost sehingga kita bisa memperoleh COGS. Nah, kemudian ini sales dikurangi dengan COGS, dikurangkan sama dengan 1125. Gitu kan? Yang B, C, dan D dikerjakan dengan cara yang sama. Dan kalau kita hitung berapa prosentase gross profit-nya, maka juga akan menghasilkan prosentase yang sama. Ini 25% dari mana?
Ini dari mana? Kalau kita menghitung gross profit berarti gross profit yang 1125 kita bagi dengan sales. Kalikan dengan 100%, ya. Maka hasilnya 25%. Dan ternyata B, C, dan D pun sama 25%. Nah, ini menarik ya. Nah, menariknya apa? Bahwa ternyata ketika joint product itu dapat dijual setelah titik split off, maka akan menghasilkan persentase gross profit yang sama untuk tiap-tiap produk. Walaupun produk yang dihasilkan beda harga jual maupun beda jumlah unit yang diproduksinya. Tapi karena joint cost, biaya produksinya itu sama, dan ketika dialokasikan itu sudah teralokasi sesuai dengan market value, jadi udah dibagi rata gitu, adil, sehingga gross profitnya sama. Gitu ya. Nah, selanjutnya kondisinya berbeda, di mana joint product itu tidak dapat dijual langsung, melainkan harus diproses lebih lanjut, lagi. Ketika diproses lebih lanjut, artinya ada biaya tambahan. Jadi ketika produknya itu bukan dijual saat split off, maka artinya semua produk diproses lebih lanjut dengan ada biaya tambahan. Disebutnya biaya tambahan tadi adalah separable cost. Atau kalau di sini cost of further process, biaya proses lanjutan. Nah, dengan data seperti ini. Untuk A, biaya proses selanjutnya 2.000, B 10.000, C 10.000, D 28.000. Sehingga otomatis nilai jualnya juga akan bertambah. Karena melalui proses lebih lanjut, artinya ada tambahan pekerjaan, ada tambahan pemasangan, ya, tambahan DM, mungkin DL dan FOH lagi, maka harga jualnya juga akan naik. Ini kan tadinya 0,25, gitu ya. Nah, ini menjadi 0,5. Yang B tadinya berapa? 3,3. Ini tadinya 3. Ini 3,5. Ya. Setelah ada tambahan biaya, ya pasti nilai jualnya juga bertambah. Nah, dengan kondisi ini, sama seperti tadi, hitung berapa alokasi joint cost dengan metode market value dan berapa gross profitnya. Oke, ketika ini ada tambahan biaya, maka kita harus memahami bahwa jika ada separable cost, maka kondisinya akan berbeda. Ya, ininya sama joint cost-nya 120.000. Tapi produk yang dihasilkan harus ditambah proses lebih lanjut lagi. Dan biaya tambahannya ini. Sehingga nilai jualnya juga berbeda. Nah, karena nilai jualnya berbeda dan ada biaya tambahan, maka kita harus tahu konsep dasarnya bahwa untuk kejadian di mana joint product tidak dapat dijual pada split off, maka yang digunakan adalah basis alokasi, yaitu hypothetical market value. Nah, untuk mencari hypothetical market value dengan cara kita hitung ultimate market value, atau ini adalah nilai pasar akhir, ya, harga jual akhir setelah diproses lebih lanjut, dikurangi dengan biaya proses tadi, yaitu separable cost, dan dikurangi juga dengan biaya marketing dan administrasi, gitu. Oke, ini kita lengkap dulu lah ya, yang ini nanti kita lanjutkan dulu untuk yang kondisi yang tadi. Oke, kita masukkan ke sini, contoh tadi ya, hitung harga akhir atau ultimate market value, yaitu dari jumlah unit dikalikan dengan harga jual. Jadi 20.000 dikali 0,5, yaitu 10.000. Kemudian kita kurangkan dengan separable cost. Separable cost-nya 2.000. Berarti menjadi 8.000.
Yang ketiga kita kurangkan lagi dengan administrative and marketing expense jika ada. Nah, di soal ini tidak ada, asumsi ini 0 ya. Ketika ininya tidak ada, maka hypothetical market value-nya sama dengan ultimate dikurangi dengan separable. Berarti inilah yang menjadi hypothetical market value yang menjadi dasar perhitungan alokasi joint cost. Nah, di sini. Jadi alokasi joint cost ini akan kita hitung berdasarkan ini. Hypothetical market value. Di mana hypothetical market value dihitung dari ini tadi ya unit yang diproduksi dikali nilai jual, nah, dikurangi dengan separable cost. B, C, dan D pun sama. Nah, maka kalau sudah ada hypothetical market value, sama seperti yang tadi, metode yang 1A, akan kita hitung berapakah alokasi joint cost untuk produk A, yaitu dengan cara dihitung secara proporsional, ini 8.000 dari ini total 200.000 dikali ini 120.000. Maka diperolehlah sekarang alokasi joint cost untuk produk A adalah 4.800. Gitu. Bu. Ya? Boleh nanya nggak Bu sebelum lanjut Bu? Boleh lah. Yang tadi kan itu kan Bu yang tidak dijual pada split off itu kan ada tuh Bu harga jual produk finalnya kan Bu. Nah terus ada yang separatable cost-nya itu kan Bu yang tadi biaya proses lanjutannya ya Bu. Yang ini? Yang sebelumnya ini Bu. Jual, ini separable cost. Bu, coba minta tolong yang slide sebelumnya Bu, yang tabel Bu. Ini yang 0,5 ini Bu, dari mana ya Bu? Tadi soalnya agak bingung kan Bu, soalnya di selanjutnya gitu dikurangi lagi si separable cost-nya ini Bu. Ya, ini tuh harga jual yang ditetapkan oleh oleh perusahaan. Jadi ada data. Oh, kirain tadi ada yang dicari-carinya Bu. Ya. Kalau tadi kan di soal pertama langsung ini nih harga jualnya karena tidak melalui proses lebih lanjut. Ketika soal yang ini dia melalui proses lebih lanjut, maka harga jualnya juga berbeda. Jadi nggak pakai yang ini lagi, tapi pakai yang ini. Oh iya Bu. Gitu ya, Rehan? Iya Bu. Oke. Ya, jadi sampai sini sudah jelas ya. Intinya kalau yang langsung dapat dijual, berarti dasar perhitungan alokasi joint cost-nya langsung dari market value. Tapi kalau ini tidak dapat dijual, artinya ada proses tambahan, maka dilihatnya dari hypothetical market value yang harus dicari dulu, yaitu dengan cara market value tadi. Kalau ini karena ada dua market value, jadi yang satunya disebut ultimate, gitu, ultimate market value, dikurangi dengan separable cost. Ini yang disebut separable cost. Baru dari sini, dari hypothetical, kita bisa hitung alokasinya. Ya. Boleh ini kita, ini dulu ya, menghitung gross profit. Tinggal memindahkan sama seperti tadi, ini sales-nya 18.000, ending-nya 2.000, terus kita kalikan, ini kan nilai jual nih, nilai jual untuk A 0,5, nah, berarti ini dikalikan ini, yaitu 9.000 gitu kan. Terus COGS-nya, nah karena ini ada biaya tambahan, maka joint production cost yang 4.800, yang ini, tadi harus kita tambahkan dengan separable cost lagi. Kan kalau ini tuh joint production cost di titik split off. Untuk proses berikutnya kan ada biaya tambahan, yaitu ini. Gitu kan? Jadi ditambahkan. Sehingga total biayanya 6.800. Total biaya ini
belum menjadi COGS karena ada ending inventory. Jadi harus kita kurangkan dengan ending inventory yang 2.000. Kalinya berapa? Sama seperti tadi. Ini totalnya itu adalah 6.800 untuk 20.000 unit yang diproduksi. Berarti per unitnya berapa? 0,3. 0,34 Bu. 0,34. Nah, berarti ini 2.000 kali 0,34 ya. Ending inventory-nya. Dikurangi kan, sehingga COGS-nya 6.120 dan sales dikurangi COGS menjadi gross profit. Terus kita cari prosentasenya. Ini 32%, untuk A, untuk B ternyata 35%. Untuk C 31 gitu ya, untuk D 31, beda-beda. Nah, inilah perbedaannya ketika dia tidak langsung dapat dijual dan ada biaya tambahan, maka menghasilkan persentase gross profit yang berbeda. Gitu. Dan penyebabnya adalah ini tadi, karena adanya proporsi separable cost. Kan tadi separable cost-nya beda-beda gitu ya. Yang proporsinya itu kalau kita proporsionalkan ya menjadi berbeda joint cost yang dialokasikan ke masing-masing produk. Gitu. Nah, terus gimana dong kalau kayak gitu ya? Oke, bisa kita menggunakan alternatif lain ketika kita ingin menghasilkan prosentase gross profit yang sama. Walaupun perusahaan itu untuk join produknya melakukan proses lanjutan. Bagaimana caranya? Maka kita harus menghitung berapa. Yang pertama, hitung dulu berapa persentase gross profit. Yang sama itu berarti di berapa persen. Caranya ini, dengan mengurangkan total ultimate sales revenue dengan joint cost ditambah dengan separable, dibagi dengan total ultimate sales price. Nah, ini 250.000 ini dari mana? Dari ini ya. Nah, dari sini. Ultimate. Ultimate ini dikurangi dengan tadi joint cost-nya 120.000. Terus ini adalah separable cost. Ini separable cost dijumlahkan sebagai pengurang dari total ultimate. Terus dibagi dengan total ultimate. Diperolehlah ini. Persentase gross profit kalau mau sama itu berarti di 32%. Nah, baru dari sini kita akan tarik berapakah joint cost-nya ketika kita menginginkan gross profit yang sama untuk semua produk, baik itu produk A, B, C maupun D. Jadi diawali dari ultimate. Ultimate market value tadi 10.000 ini adalah dari 20.000 unit dikali 0,5 nilai jualnya. Nah, itu kemudian kita kurangkan dengan persentase gross profit yang kita kehendaki tadi 32%. Berarti 32% dikalikan ini. Dikalikan dengan ultimate market value 3.200 ya, sehingga total cost-nya menjadi 6.800. Nah, ini total cost. Kalau kita mau mencari berapa joint cost, gitu kan? Berapa joint cost? Maka kita kurangkan dengan separable cost. Separable cost. Ini separable cost-nya. Nah, sehingga sekarang joint cost-nya untuk A 4.800, untuk B 41.000. Beda. Kalau yang sebelumnya, yang A sama tetap karena sebelumnya juga di 32% ya. Nah, ini dengan
persentase gross profit 32%, joint production-nya 48%. Tapi yang ini 35%, yang B, joint production cost-nya 39%. Nah sekarang dengan persentase gross profit 32%, ini yang sama, maka alokasi ke B menjadi 41. Ya. Jadi ada alternatif, apakah mau perhitungan normal saja dengan persentase gross profit menjadi berbeda-beda di setiap produk, atau perusahaan menginginkan gross profit yang sama, maka joint cost-nya nanti akan berbeda. Ada yang mau ditanyakan dulu? Izin tanya sedikit Bu. Sedikit. Nanti kalau split off itu joint cost itu sama kayak COGS berarti Bu ya? Bukan. Joint cost adalah production cost. Kan untuk menghitung COGS tadi di awal yang saya jelaskan dulu di sini. Nah ini COGS ini mana ini saya COGS itu dicarinya kan dari apa, inventory awal untuk finished good ditambah COGM ditambah dikurangi dengan ending inventory. Terus COGM-nya kan sebenarnya dari mana, dari production cost gitu. Tapi karena kita tidak ada data lain, tidak ada data WIP, sehingga kalau ini 0, maka COGM sama dengan production cost. Terus finished good awalnya 0, maka yang ada adalah COGM atau kalau di sini ini production cost. Karena sama COGM sama dengan production cost. Maka ini ada langsung disebut production cost di sini. Karena asumsinya di sini tadi tidak ada data lainnya. Ini 00. Karena dianggap kalian sudah paham gitu untuk menghitung COGM. Kalau misalnya ini ada finished good awal, maka di sini juga harus ada dulu nanti beginning inventory untuk yang finished good ya, yang selesai. Terus kalau misalnya ada data lagi WIP awal dan akhir, oh berarti harus ada lagi perhitungan untuk ini tahapan yang ini. Cuma ini disederhanakan, Reza. Disederhanakan karena asumsinya kalian sudah paham kalau untuk menghitung bagian dari ini production cost, kemudian COGM, jadi langsung ke COGS-nya. Baik Bu, terima kasih Bu. Nah ini ada keterangan lebih lanjut ketika joint cost itu menghasilkan produk yang berbeda. Ada yang dapat dijual, ada yang harus diproses dulu. Jadi campuran. Nah kalau campuran, maka bagaimana nih kita menentukan alokasi joint cost-nya? Maka sama seperti konsep di awal, untuk produk cost yang joint product yang dapat dijual pada split off, maka menghitungnya dia menggunakan market value saat split off point. Tetapi untuk yang tidak dapat dijual, maka harus dicari dulu menggunakan hypothetical market value. Gitu ya. Oke, sebelum ke latihan mungkin saya infokan dulu ini 3 metode yang lainnya karena ini agak lebih simple dibandingkan yang sebelumnya ya. Untuk metode average unit, ini namanya average unit. Berarti kita cari rata-rata dari unit dari setiap produk yang dihasilkan.
Nah, produk yang dihasilkan kan ini ya. A menghasilkan 20.000, B 15, totalnya kan 60.000. Ini kalau untuk metode average unit langsung saja dicari. Berarti untuk A, berapa nih alokasi joint cost-nya? Berdasarkan unit yang diproduksi ini 20.000 dibagi dengan total 60.000 dikali dengan biaya joint cost, biaya jointnya. Langsung diperoleh 40.000. Gitu. Udah selesai. Nanti alokasi joint cost ini kalau ditanya berapa gross profit-nya, berarti tadi production cost-nya ngambil dari yang ini. Hasil alokasi joint cost dengan metode average unit. Kalau metodenya average unit itu bisa diterapkan ya untuk produk yang dihasilkan di joint product yang relatif sama. Artinya tidak beda-beda jauh lah gitu. Tapi kalau beda jauh, maka kita harus timbang dulu. Maka disebut metode weighted average. Ditimbang itu ya kita lihat, dilihat dari fisik barangnya atau dari kualitas barangnya. Nah, kita tentukan bobotnya. Misalnya di sini produk A, itu kita kasih poin 3. Kenapa? Karena ya mungkin barangnya sederhana gitu ya, materialnya berarti kan berbeda dengan yang produk B gitu. Besarnya juga ya paling kecil gitu dibandingkan yang lain. Nah, maka ini yang menentukan adalah manajer ya, bukan kita. Jadi sudah ada di data. Untuk produk B misalnya poinnya 12, yang C 13,5, maka ini kita hitung dulu weighted unitnya. Dengan cara mengalihkan unit yang diproduksi dikalikan dengan poin. Diperoleh weighted unit. Nah, setelah diperoleh weighted unit, dengan metode weighted average langsung bisa dihitung alokasi joint cost-nya. Dengan cara sama seperti tadi, ini 60.000 berarti dibagi dengan total ini 600.000. Dikalikan dengan ini ya, total joint cost 120.000. Sama dengan 12.000. Yang B berikutnya juga sama. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Oh, silakan. Siapa yang tadi Bagde ya? Atau dari tadi ini ya? Maaf ya, saya baru baca. Oke, bisa dilanjut ini? Ya, silakan. Jadi untuk dua metode yang terakhir ini nggak terlalu itu Bu, lihat market value-nya Ibu. Ya namanya juga metodenya bukan metode market value. Nggak dilihat. Tadi kan metode average unit cost. Berarti cost-nya dilihat dari jumlah unit yang dirata-ratakan. Kalau ini weighted average, ini unit yang ditimbang. Unit yang ditimbang berdasarkan poin atau bobot. Gitu. Jadi memang yang paling rumit yang pertama tadi ya, Nanda. Iya Bu, terima kasih Bu. Kalau dua ini lebih sederhana kan. Yang keempat juga ini sederhana. Tapi yang ini kuantitatif unit, intinya sih sama saja ya. Cuma ini biasanya digunakan dengan produk yang unit pengukurannya dengan galon, kilogram, liter gitu ya, yang kemungkinan ada waste-nya. Ada produk yang dihasilkan yang tidak dapat dijual gitu. Contohnya di sini dia memproduksi Coke gitu ya dari bahan baku gitu. Harusnya nih misalnya
produk yang dihasilkan itu 2000 liter gitu ya, atau ini di sini LBS. Tapi ternyata dari yang produk yang dihasilkan itu termasuk ada di dalamnya waste berupa air. Kan kalau air mah nggak bisa terjual ya. Nah ini bagaimana caranya gitu. Maka kita mengalokasikan joint cost itu ke produk yang bisa terjual. Caranya ini yang bisa terjual berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Ini ditambah ini 1.900. 1.900 Bu. Ya. Maka kita hitungnya alokasi joint cost ini tinggal dihitung aja. COP itu adalah 1.320 dari 1.900 totalnya. Dikalikan dengan biaya alokasi. Total 40. Maka diperoleh ini. Gitu. Sebenarnya hampir sama seperti yang tadi ya, cuma kita ini di sini memperhitungkan yang adanya waste. Kalau penyajian di sini, di tabel ini, dialokasikan dulu nih si airnya ini. Kenapa? Karena untuk merevisi berat, sehingga beratnya tetap 2000 gitu. Tapi hasilnya sama kok. Mau langsung begini atau seperti tabel ini juga tetap menghasilkan perhitungan yang sama. Oke, ini sudah selesai ya untuk yang alokasi joint cost. Tinggal yang terakhir bagaimana men-treatment dan mengalokasikan biaya untuk by product. Tetapi sebelum ini, waktunya masih lama nggak? Kita coba latihan dulu ya supaya tidak jenuh. Di buku Carter exercise 87. Sambil saya akan ngecek di portal, tetapi minta ini dulu ya, saya buat bukti dulu. Udah sih. Nah jadi kan ada Plano Company itu memproduksi tiga produk A, B, sama C. Nah, joint cost totalnya itu 100.000. Nah, terus informasi lebih lanjutnya diketahui di soal, kemudian kita diminta untuk mencari total production cost menggunakan average unit cost sama menggunakan market value method. Untuk yang pertama itu kan pakai average cost ya, di mana sebenarnya untuk kalau misalnya cari average cost itu kan tentu itu bukan sebuah market value, maksudnya bukan di luar metode market value. Jadi kita gampangannya itu kita abaikan aja ultimate market value-nya yang di soal. Nah kemudian kita itu dulu cari dulu alokasi joint cost-nya ke joint produknya. Nah, di sini kan diketahui kalau produk yang pertama itu diproduksi atau produk A itu diproduksi 3.000. Nah, kemudian kita cari alokasinya joint cost ke joint produknya. Nah, caranya gimana? Caranya itu 3.000 dibagi sama total joint cost-nya dikalikan sama maksudnya 30.000 dibagi dengan total produknya, kemudian dikalikan dengan total joint cost-nya. Nah, kemudian setelah itu kita dapatkan alokasi joint cost ke joint produknya itu untuk yang A itu 30.000, untuk yang B 40.000 dan untuk yang C 30.000. Nah, ketika di total itu sama 100.000, kemudian di soal itu ada processing cost after split off atau ya separable cost katakanlah. Nah, katakanlah separable cost itu udah dapat di soal bahwa yang A itu 20.000, yang B 30.000, yang C 50.000. Nah, jadi untuk mencari total production cost itu kan sebenarnya kan tinggal joint cost ditambah sama separable cost. Nah, jadi kita tinggal jumlahkan aja untuk yang A itu 30.000
ditambah 20.000, yang B itu 40.000 ditambah 30.000, yang C itu 30.000 ditambah 50.000. Nah, kita udah dapat total production cost tiap per produk. Nah, untuk total seluruh production cost-nya itu kita dapat 200.000. Ya, gitu Bu. Masih di mute Bu, maaf Bu. Gimana yang lain? Ya, jadi contoh begini ya, nanti ketika mengerjakan ada pakai apa namanya, pakai format tabel seperti ini, tetap ada keterangan perhitungannya gitu ya, supaya tahu nanti misalnya ketika salah itu salahnya karena apa. Jadi bukan angka yang saya tidak paham itu dari mana tiba-tiba gitu ya. Kalau benar sih ya, tapi walaupun benar kan harus ada jalannya ya. Sebaiknya tetap ada, tidak harus semua seperti ini saja sudah mewakili. Kalau memang perhitungannya. Gimana yang lain? Sudah paham? Paham Bu. Paham Ya. Bu. Ya, mudah-mudahan nanti kalau konsepnya itu paham, soalnya dirubah-rubah pun tetap bisa mengerjakan ya. Oke, terima kasih Rehan ya. Iya Bu. Ini saya akan share. Oh iya Bu. Bentar ya. Kita lanjutkan berarti ke yang tema terakhir terkait dengan akuntansi dan alokasi biaya untuk by product ya. Jadi tadi kan by product itu adalah produk sampingan. Nih ya. Ya, jadi by product adalah produk yang dihasilkan yang sifatnya dia tidak material, atau kalau dilihat dari jumlahnya relatif kecil gitu ya. Sehingga kalau seperti itu maka untuk yang nilainya besar maka disebut dengan main product, untuk yang nilainya kecil maka disebut dengan by product. Nah, contohnya ini kalau padi bisa menjadi beras sebagai main utama sebagai main produk, dan sebagai produk sampingannya adalah merang gitu ya. Kalau industri kayu, produk utamanya adalah balok kayu, yang sampingannya adalah serbuk kayunya. Oke. Nah, untuk by product ini karena tadi sifatnya relatif kecil ya, besarannya atau nilainya, maka sebagian berpendapat bahwa by product itu tidak perlu mendapat alokasi joint cost. Nah, tetapi sebagian yang lain berpendapat ya tetap dong perlu mendapat alokasi gitu ya, karena itu produk yang dihasilkannya itu ada bentuknya gitu. Berarti ada biayanya juga sehingga harus memperoleh alokasi joint cost. Apalagi kalau produk by produknya ini bisa dijual gitu ya. Nah, maka untuk mengakomodir perbedaan pendapat itu, maka kita mengenal ada beberapa metode pencatatan atau treatment terkait dengan by product. Yang pertama adalah treatment untuk yang tidak mendapat alokasi joint cost. Maka akan diakui dan disajikan nanti sebesar atau menggunakan metode gross revenue dan net revenue. Sedangkan yang berpendapat by product harus memperoleh alokasi joint cost, nah, maka ini bisa dicatat dengan menggunakan metode replacement cost, atau yang keduanya metode market value. Oke, ini secara bentuk lain lah kita sajikan ya, untuk yang tidak mendapat alokasi dan yang mendapat mana? Oke, ini yang mendapat
Nah, ini ada dua metode yang tidak mendapat alokasi, yaitu catat sebesar gross revenue dan net revenue. Untuk yang mendapat alokasi joint cost, maka menggunakan dua metode juga, replacement dan market value. Oke, untuk yang pertama, di mana by product tidak mendapat alokasi joint cost, itu nilai by produknya. Jadi ketika joint cost itu dinilai, si by product ini tidak memperoleh alokasi. Tetapi berarti kalau tidak memperoleh alokasi kan tidak ada catatan ya. Nah, tetapi ketika by produknya ini terjual gitu, maka si nilai dari by product ini akan disajikan menggunakan 4 cara. Apakah dia sebagai other income, diakui pendapatannya, ataukah sebagai penambah sales revenue, atau mengurangi COGS, main product, atau sebagai pengurang total production cost dari main product. Ya, ini dengan gross revenue. Begitupun dengan net revenue. Kalau net revenue bedanya adalah tidak dicatat sebesar kotornya, melainkan bersih, yaitu sudah dikurangi dengan cost after split off. Dan penyajiannya idem nomor 1. Berarti bisa 4 cara penyajian juga seperti tadi ya. Oke, kita lihat untuk yang gross revenue, langsung saja ke penyajiannya seperti ini. Sales di sini di laporan laba rugi ya disajikannya, sales adalah hasil penjualan main product, yaitu kalau contohnya 1000 unit harga jualnya 50, maka total salesnya adalah 50.000 gitu kan ya. Kemudian kita hitung COGS. Nah, seperti yang tadi, COGS ini berasal dari beginning inventory ditambah dengan total production cost. Ini karena asumsinya sama seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada WIP awal, tidak ada WIP akhir, sehingga COGM sama dengan production cost. Jadi di sininya munculnya production cost ya. Oke, ini ditambahkan production cost, sehingga ini beginning 100 nih, total production cost-nya 1000. Jadi 1100 ya. COGS available for sale-nya adalah 33.000. Jadi kalau kita ini kebetulan sama 30, maka ending inventory pun akan sama ininya ya, unit cost-nya. Atau kalau kita mau lihat dari ini, dari total COGS available for sale, berarti 33.000 dibagi 1100 unit. Nah, itu kan sama aja, 30 ya. Oh, berarti yang terjual atau yang tidak terjual atau ending inventory, ini cost per unitnya adalah 30 juga. Gitu. Oke, disajikan seperti ini. COGS-nya menjadi 30.000, gross profit 20.000, ada biaya marketing kita catat di sini, operating income. Dan seperti yang tadi, ketika penyajian by product yang dijual kita catat sebagai other income, maka akan kita tambahkan di sini other income, yaitu revenue dari sales of by product 1.000, sehingga operating income-nya before tax 11.000, gitu ya. Nah, ini apa bedanya dengan pencatatan yang kedua, yaitu jika disajikan sebagai penambah sales, sebagai penambah sales revenue. Berarti disajikannya di atas di sini. Sales di sini adalah sales total setelah ditambahkan revenue dari penjualan by product 51.000. Yang lain-lainnya sama. Dan ini operating income-nya juga akan tetap menghasilkan angka yang sama. Cuma penyajiannya saja yang berbeda. Gitu ya. Yang C, jika penjualan by product sebagai pengurang COGS. Oke, berarti dia disajikan di bagian COGS, yaitu sebagai pengurang. Nah, di sini ya.
less. Maka total akhir tetap sama, hanya beda penyajiannya saja. Yang sedikit berbeda adalah di bagian D. Bagian D ini penjualan by produknya sebagai pengurang biaya produksi. Berarti dicatatnya di sini. Di lebih dalam lagi ya dari penyajian laporan keuangan. Total production cost-nya itu kita kurangkan dari penjualan by product 1.000. Sehingga net production cost-nya menjadi 29.000. Nah, ini bedanya. Ini mempengaruhi cost of goods available for sale. Gitu. Pengaruhnya bagaimana? Ya sekarang total biaya produksi 29.000 itu untuk memproduksi untuk jumlah total unit 1.100 yang ini. Ini ditambah ini, ya kan? Jadi 29 sekarang gitu. Sehingga untuk mencari ending inventory-nya menjadi cost per unitnya 29. Nah, bedanya di sini. Ya. Bedanya kenapa? Karena ini angka 2.900 ending inventory di periode ini akan menjadi beginning inventory di periode berikutnya, gitu kan? Ditambah 1. Nah, gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan ending inventory-nya tetap di 3.000. Gitu ya. Ini ending inventory 3.000. Ini juga 3.000 ya. Oke. Jadi bedanya itu dengan yang 1D. Ada yang mau ditanyakan? Dulu. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Yang metode kedua sekarang. Metode kedua adalah dicatat sebesar net revenue. Yaitu dikurangkan dengan biaya-biaya yang terjadi setelah split off. Ini gross revenue dikurangi dengan cost after split off. Nah, jika hal ini terjadi ketika by product itu dia perlu perlu biaya lebih lanjut atau ada biaya lainnya seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi gitu ya. Atau ada ya biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan penjualan by product. Intinya seperti itu. Dalam soal ini gross revenue-nya 1.000. Biaya setelah split off-nya 100. Biaya pemasaran 60 dan biaya administrasi 40. Maka yang dicatat adalah karena ini net revenue, berdasarkan net revenue, maka kita harus cari dulu net revenue-nya, yaitu dikurangkan ya. Dikurangkan dengan tadi ada severable cost, marketing dan administrative expense. Sehingga net revenue-nya adalah 800. Nah, setelah tahu ada net revenue 800 ini, inilah yang disajikan di laporan keuangan tadi dengan 4 cara. Bisa sebagai other income, apalagi? Penambah sales, pengurang COGS, atau pengurang production cost ya. Jadi tidak disajikan lagi di sini karena sama bentuknya, hanya jumlahnya saja atau besarannya yang net revenue. Jadi ininya di sini intinya ya, sama penyajiannya dengan by product yang dinilai sebesar gross revenue seperti ilustrasi di atas. Dan catatannya, catatan pentingnya di sini adalah bahwa beberapa perusahaan terkait dengan by product ini dia biasanya menggunakan akun yang sama. Jadi untuk
terkait dengan byproduct, ketika dia terjadi biaya dimasukkan ke akun byproduct, ketika dijual juga tidak ke sales tapi ke kreditnya ke akun byproduct juga. Jadi otomatis akun byproduct-nya langsung menunjukkan net, ya enggak? Karena ketika ada biaya, dia byproduct di debit. Ketika ada penjualan, byproduct di kredit. Maka otomatis byproduct ini sudah menunjukkan net. Maka penyajiannya akan sama persis seperti yang gross revenue, gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, byproduct yang mendapat alokasi join cost. Pakai metode apa? Ada 2, replacement dan market value. Terkait yang pertama, replacement cost. Ini metode ini digunakan ketika byproduct yang dihasilkan oleh perusahaan itu dimanfaatkan oleh perusahaan itu sendiri, tetapi oleh divisi lain. Ini udah jadi di departemen A ada byproduct-nya. Nah, byproduct ini tidak dijual, tetapi ternyata diperlukan ada departemen C misalnya yang membutuhkan. Paham ya maksudnya? Jadi daripada si departemen C ini beli byproduct itu ke perusahaan lain, yang mendingan dia menggunakan byproduct yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Sehingga dengan demikian ketika ditransfer, nah itu harus tahu nih byproduct ini berapa nilainya. Cara menilainya yaitu dengan menggunakan biaya pengganti itu atau harga beli untuk mengalokasikan join cost ke byproduct tersebut. Sehingga ketika byproduct-nya ditransfer dari divisi yang menghasilkan, maka biaya yang pengganti tadi itu dikurangkan dari total join cost atau berarti dari main product gitu ya. Dan nanti di departemen C-nya ketika dia menerima byproduct, maka biaya di departemen C tersebut akan ditambahkan sebesar replacement cost tadi. Gitu. Jadi hanya berpindah saja. Makanya ini namanya metode replacement cost. Nah, untuk yang terakhir, untuk yang metode market value-nya, ini pada dasarnya mirip dengan metode 1D, di mana dia berarti si alokasi byproduct ini sebagai pengurang dari production cost, di mana production cost ini kan berarti untuk main product gitu ya. Nah, hanya bedanya adalah ketika di metode 1D, ini byproduct hanya sebesar gross revenue. Sedangkan untuk metode market value di metode ini, byproduct-nya dinilai sebesar estimasi nilai byproduct pada split of point, yaitu harga jual dikurangi dengan estimasi operating profit, kemudian dikurangi dengan beban pemasaran dan administrasi, serta estimasi separable cost. Gitu. Dan nilai estimasi byproduct ini didebet ke akun byproduct dan dikreditkan atau dikurangkan dari biaya produksi main product ya. Oke, ini simulasinya langsung seperti ini. Kelihatan nggak? Nih, ya misalnya main produk ini kan terdiri dari material, labor, dan FOH ya, totalnya 200.000. Udah Pak? Hati-hati. Totalnya ini 200.000. Kemudian ini ada estimasi nilai jual dari byproduct ya. Misalnya ini 10.000 nih.
Kemudian tadi ya harus dicatat sebesar net. Nah, netnya itu adalah dikurangi dengan yang pertama estimasi operating profit. Misalnya estimasinya adalah 25%. Berarti kita kurangkan 25% kali 10.000, 2.500. Terus kita kurangkan juga dengan marketing and administrative expense, 1.500. Berarti 6.000. Terus ada nggak separable cost? Oh, karena ini mau diproses ulang, oke, kita estimasikan separable cost-nya terdiri dari material, labor, dan FOH sebesar 1.000. Nah, berarti total dari byproduct, net dari byproduct adalah ini 5.000. Dan 5.000 inilah yang dikurangkan dari total main product gitu. Sehingga di sini total untuk main product-nya 195, untuk byproduct 5.000. Kalau dijumlahkan tetap sama ya. Join cost kan ini 200.000. Gitu. Jadi kalau misalnya ini main produknya itu terdiri dari lebih dari satu produk, berarti ada join produk. Nah, maka inilah dari jumlah inilah yang akan dialokasikan ke join produk yang utama gitu. Nah, kalau di sini asumsinya main produknya hanya satu ya. Jadi langsung kita bisa hitung berapakah cost per unit dari main product. Langsung dibagi ya, jumlah unitnya yang by product juga sama. Begitu? Bisa dipahami? Kevin? Bisa, Bu. Oke. Ya, jadi bagaimana kalau by produknya tidak melalui proses lebih lanjut? Ya, artinya tidak perlu dikurangi dengan separable. Tapi untuk operating profit-nya, beban pemasaran tetap ya, kalau ada. Udah selesai. Oh, ini tadi ini ya terlewat penjelasannya saya. Ini untuk yang by product, ketika kita ingin mengetahui berapa total biaya untuk by product, ini harus kita tambahkan lagi dengan biaya separable yang final, yang actual. Karena ini kan belum termasuk separable. Ini baru hasil alokasi dari join cost. Nah, untuk menghitung total by produknya berarti harus ditambahkan dengan separable cost jika ada. Betul kan ya? Iya, Bu. Sehingga ini totalnya 5.900 gitu. Udah, itu saja tambahannya. Sudah selesai, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Ini tadi sudah dikerjakan. Tinggal mengerjakan yang ini di buku dan yang soal di buku, dan ini adalah soal UTS tahun lalu.